wis ono sing menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi. Cak Nun blunder. Salah siapa sih ini? Oke, sebelum kita bicara tentang Cak Nun atau MH Ainun Nadjib, saya mau tanya dulu nih, kalian posisinya di mana? Apakah mendukung Cak Nun ataukah mendukung Jokowi? Cak Nun adalah guru bangsa, seorang pemikir dan seorang budayawan. Menurut saya pemikiran-pemikiran Cak Nun itu seksi. Saya suka Cak Nun sejak zaman kuliah. Tapi pernyataan Cak Nun soal Jokowi seperti Firaun juga bermasalah. Menurut saya ada konteks yang berbeda, ada zaman yang berbeda, dan ada pemikiran yang berbeda antara Jokowi dengan Firaun. Jadi rasanya konyol ketika kita membandingkan Jokowi dengan Firaun. Firaun gak kenal Papua yang ada di timur Indonesia sana. Sejak zaman Jokowi, pembangunan infrastruktur di sana masif sekali. Jokowi juga mungkin adalah satu-satunya presiden yang sering banget datang ke Papua sampai ke pelosok-pelosok desa Papua. Tapi kalian harus ingat, saya bukan cebong, saya juga tidak mendukung Cak Nun. Saya hanya menjelaskan permasalahan yang terjadi antara Cak Nun dan Pak Jokowi secara berimbang. Nah, kalau Jokowi adalah Firaun, emang Firaun mau datang ke pelosok-pelosok desa, tinggal bersama warganya, tinggal bersama rakyatnya, dan bercerita secara baik-baik tentang permasalahan yang terjadi. Nabi Musa saja sebagai utusan Tuhan diusir oleh Firaun karena dituduh sebagai pemberontak. Padahal Musa adalah nama yang paling sering disebut dalam kitab suci umat Islam, Al-Quran. Firaun tidak mengenal demokrasi dan zaman segitu juga belum ada yang namanya demokrasi. Berbeda dengan Pak Jokowi yang terpilih secara demokratis. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi saya jadi bertanya-tanya, apakah ada pesan terselubung di balik pernyataan Bapak Cak Nun ini? Atau ada kepentingan apa sehingga Cak Nun mengeluarkan statement seperti itu? Pernyataan Cak Nun ini menjadi masalah karena jelang Pilpres 2024. Kenapa demikian? Karena setiap omongan tokoh atau setiap omongan orang-orang yang berpengaruh tentu itu sensitif secara politik. Ya mungkin Jokowi juga tidak nyapres lagi di 2024 mendatang, tapi ada pendukung Jokowi yang sebetulnya masih mengharapkan kalau dia itu jadi capres di 2024 mendatang. Ya yang namanya juga fanatik ya, Cak Nun juga punya kelompok fanatik, Jokowi juga punya kelompok fanatik, sama-sama punya kelompok fanatik. Harusnya kita kerjasama dong untuk kemajuan Indonesia ini. Udahlah, nggak usah lagi ngomongin 3 periode, 4 periode, 5 periode, nggak usah lah. Yang jelas, yang namanya demokrasi itu cukup 2 periode. Jadi kalau bisa untuk pendukung Jokowi, nggak usah marah-marah juga, nggak usah terlalu fanatik juga. Yang jelas, kita tetap pada 2 periode. Tapi masalah ini juga harus menjadi introspeksi buat Bapak Presiden Joko Widodo. Di mana letak kesalahannya? Bagaimana persoalan-persoalan HAM yang selama ini belum dituntaskan? Lapangan pekerjaan, lalu banyak PHK di mana-mana, lalu persoalan ekonomi, krisis ekonomi global, itu harus menjadi perhatian Bapak Jokowi. Sehingga menurut saya Pak Jokowi juga perlu introspeksi diri. Tapi masalah ini juga tidak perlu dibesar-besarkan. Toh Cak Nun juga sudah minta maaf. Dia mengaku kalau dirinya kesambet. Dia kesambet siapa coba? Kesambet Gus Dur? Gitu aja kok repot, dikit-dikit repot. Ya udahlah, kita maafkan saja ya rakyat Indonesia. Toh Cak Nun dan Pak Jokowi adalah guru bangsa, adalah tokoh buat kita semua. Yang jelas, mari kita kerjasama, mari kita adem-adem untuk membangun Indonesia yang lebih baik.